seminar kita pada kali ini. Saya sudah mulai record. Jadi nanti untuk Ibu dan Bapak yang mungkin di tengah acara seminar ke-skip atau keluar gitu ya, insya Allah nanti kita akan bagikan juga video rekamannya gitu ya. Oke, Mami sudah siap, Bu Teni dan Bu Malina. Kita akan mulai saja acara kita pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini sekali lagi untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk banyak orang ke depannya. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam ke beralih dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Tony Haryanto, saya adalah salah satu mitra Pak Ipo Santosa, dan pada kali ini saya diamanahi untuk menjadi MC acara seminar kaya kali ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, tema kita pada hari ini adalah seminar kaya, ya seminar Muslim kaya. Bagaimana caranya supaya meraih 10 juta pertama dalam 30 hari. Ini kesannya bombastis ya, tapi enggak. Sebenarnya ini tema benar-benar realistis ya. Nanti Ibu dan Bapak sekalian akan menyimak bagaimana caranya, baik itu teknis maupun konseptual gitu ya, untuk bisa meraih 10 juta pertama dalam 30 hari gitu ya. Dan kita juga nanti akan menghadirkan beberapa mitra yang sudah mencapai itu semua gitu ya. Mencapai 10 juta bahkan lebih dalam waktu 30 hari saja gitu. Nah, jadi ini ilmu yang benar-benar bermanfaat insya Allah buat Ibu Bapak semua, dan mudah-mudahan bisa jadi wasilah penafkahan buat Ibu Bapak semua. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa, saya persilakan kepada masing-masing dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Sebelum kita menerima pemaparan materi pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pertama kita pada kali ini. Yang pertama adalah beliau adalah peraih penghargaan di 2009 sebagai Miss Inspiration, Top 10 Leader, Best Couplepreneur, Best Leader British Propolis. Beliau juga sudah setahun di British Propolis dan total penjualannya itu sudah mencapai 5.000 botol per bulan. 5.000 botol per bulan ya, bukan total, tapi per bulannya sudah 5.000 botol. Beliau juga sudah mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa seperti cincin berlian, logam mulia, cincin emas, tas gas, HP Samsung S10, trip Thailand, Dubai, Korea, dan juga Jepang. Ini luar biasa sekali gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan rezeki yang sama seperti ibu yang satu ini yang luar biasa. Langsung saja saya panggilkan kepada beliau, Ibu Teni Sulistin. Silakan menyampaikan materinya. Iya. Ya, kita tepuk tangan dulu mungkin. Ya, silakan Bu Teni. Ya, silakan di mute semua mungkin ya Mas Tony, Kang Tony. Ya. Masih ada suara yang masuk. Oke, bentar ya. Jangan diambil. Sudah di mute semua? Sudah, Mi, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, alhamdulillah ya, Kang Tony, terima kasih banget sudah membuka acara ini. Masya Allah ya, pagi ini kita buka acara dengan sangat tepat waktu, sesuai jadwal kita, yaitu jam 9 tadi. Masya Allah, subhanallah. Dan Masya Allah saya lihat di sini pesertanya sudah 216, mudah-mudahan terus bertambah ya. Dan luar biasanya saat ini peserta itu bukan hanya dari wilayah Indonesia saja, tetapi ada yang dari luar negeri juga, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Arab Saudi, ya, ada yang dari Madinah, Arab Saudi ya, Madinah ya, ada yang dari ya, subhanallah.
Masya Allah Bapak Ibu semuanya, pagi ini ya kita akan sama-sama belajar, kita akan menggali ya sesuai tagline kita, seminar kita hari ini yaitu meraih 10 juta dalam waktu 30 hari. Siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa yang mau 10 juta dalam 3 hari? Ya, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Tentunya ya meraih 10 juta dalam 30 hari ini ada prosesnya gitu kan ya, ada tahapannya, dan tentunya Bapak Ibu nggak mungkin juga mendapatkan uang 10 juta langsung dalam 30 hari tiba-tiba uangnya datang sendiri ya, tanpa ada sesuatu yang kita upayakan ya, tanpa ada sesuatu yang kita di sini kita bisnis ya, tanpa kita jual. Nah, jual apa sih, bisnis apa sih, mau tahu ya? Nah, Masya Allah. Boleh Kang Tony layarnya kita geser. Nah, ini konsep kaya ya, konsep kaya. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya mau kaya? Pasti mau ya. Semua harus kaya. Kenapa? Rasulullah kaya, panutan kita itu kaya ya. Kalau kita kaya, insya Allah kita kuat, kita jaya, kita bisa bantu banyak orang ya. Kita bisa membawa perekonomian umat muslim itu meningkat gitu ya. Lalu apalagi? Insya Allah ya, kalau kita kaya, semua mengikuti ya, kita tidak akan tertindas dan lain sebagainya. Lalu dengan kita kaya, insya Allah kita itu aktif. Jadi orang yang aktif itu pasti kaya. Orang kaya itu pasti aktif ya. Lalu apalagi? Orang kaya itu pasti yakin. Nah, kalau Bapak Ibu mau kaya, maka Bapak Ibu harus punya keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang luar biasa, yang besar, yang bulat ya. Hakul yakin, jangan tanggung-tanggung yakinnya, jangan belok-belok ya, jangan masih lonjong-lonjong, tapi harus sudah benar-benar bulat. Akan apa? Akan sesuatu yang Bapak Ibu lakukan. Kalau ini adalah jalan kebaikan, kalau ini adalah jalan yang membawa keberkahan, ya, kalau ini adalah jalan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, ya, semakin kita bermanfaat untuk banyak orang, ya, yakin saja, jalani apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, insya Allah, ya. Lalu apalagi? Orang kaya itu amanah. Dan insya Allah, orang yang amanah itu pasti akan Allah kayakan. Sip ya? Jadi siapa ya? Semuanya pasti pengen kaya. Oke. Pilungnya kelas Kanton Fermin. Masih ada yang belum diangut ya. Kayaknya, maaf sebentar ya Kang Tony, mungkin settingannya jangan bisa unmute masing-masing ya. Oke. Oke ya, Bapak. Ya, kita ingin kaya, harus punya bisnis. Bisnis apa sih? Nah, bisnisnya yang harus yang halal, ya, harus syar'i. Jadi jangan sembarang bisnis. Tidak hanya halal, tapi harus syar'i, ya. Lalu kita juga apa? Usahakan bisnis kita membawa kebaikan, ya, bukan bisnis yang membawa kemudaratan. Apa sih bisnis mudarat? Ya tentu ya Bapak Ibu tahu dong, bisnis yang mungkin ketika kita menjual barang itu, orang tersebut jadi konsumtif ya. Jadi ketergantungan pada hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau kita mau memulai berbisnis, berjualan, itu pilih produk-produk yang kira-kiranya syarat manfaat ya, syarat kegunaannya gitu. Jangan asal-asalan, yang penting laris ya, yang penting laku, yang penting dapat duit. Halal kan? Ya halal sih gitu, tapi syar'i enggak gitu kan. Ini baik tidak, produknya baik tidak, bermanfaat tidak. Nah itu salah satunya ya yang harus kita ini kan. Nah, oke, nextnya. Nah, ada di sini yang mau bebas hutang atau ada yang sudah bebas hutang? Ada yang masih punya hutang? Cung, tangannya yang masih punya hutang. Nggak ada yang ngacung kayaknya ya. Semuanya sudah bebas hutang, alhamdulillah. Tapi bagi yang mau bebas hutang, jalan satu-satunya ya, kalau selama ini hutang kita nggak pernah selesai-selesai ya, terus melilit, bahkan terus bertambah, bahkan dengan pekerjaan kita yang sekarang pun rasanya untuk bayar hutang itu malah sulit gitu ya. Yang ada malah hutangnya bertambah lagi dan bertambah lagi. Nah, jalan satu-satunya jualan, dagang, bisnis ya. Jadi nggak ada jalan lain gitu, nggak ada alasan lagi. Saya nggak bisa dagang, saya nggak mau dagang, saya nggak bakat. Hello, mau lunas hutang? Ya sudah, dagang, ya bisnis. Sip. Ya. Nah, ini juga sama, ya. Ketika kita ingin ibadah umroh atau haji, tentunya biaya yang dikeluarkan kan tidak sedikit,
ya. Banyak biaya yang harus kita siapkan. Nah, kalau kita sehari-hari saja sudah tidak mencukupi, hutang saja masih banyak, gimana mau bisa ibadah umroh? Gimana mau memberangkatkan orang tua? Berangkat sama anak, istri, sama suami dan keluarga, ya. Nah, dengan berbisnis, insya Allah ya kita mendapatkan dana untuk bisa beribadah umroh atau haji. Mau kan? Sekarang jadi yang mau berangkat umroh atau haji belum cukup dari pemasukan kita selama ini, yuk dagang gitu. Ya, next ya Kang Tony. Ya, agak delay ya slide-nya. Mungkin kalau ini agak dipercepat aja biar ketika selesai sudah ganti slide. Ya, dibesarkan boleh. Nah, dalam niatkan juga kita bisnis itu untuk bisa membantu banyak orang, ya. Insya Allah bisnisnya semakin berkah, semakin dimudahkan, ya. Semakin hasilnya juga luar biasa. Nah, ini dia, ya. Yang mana nih slide-nya, Kang Tony? Yang ini kan? Oke, ya, Bapak Ibu, inilah bisnis ya. Kalau Bapak Ibu menemukan ada satu bisnis yang sudah pasti halal ya, sudah pasti ada izin-izinnya, legal, aman ya, apalagi bisnis ini ada mentornya ya, modalnya kecil, langsung saja jajal ya. Nah, ini ada fotonya nih. Saya mau kasih dulu ini ya, gambaran gitu kan ya. Nah, siapakah dia? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini juga niatnya ya. Ketika kita berbisnis, jangan semata-mata berbisnis niatnya karena hanya materi saja, ya. Tapi apa? Karena kalau kita berbisnis niatnya hanya materi saja, maka yang kita dapatkan itu sangat-sangat hampa. Bahkan mungkin tidak ada keberkahan di dalamnya. Bahkan mungkin bukan jadi dapat kesuksesan, yang ada malah banyak kebangkrutan ya, kegagalan. Kenapa? Karena niatnya salah. Nah, Bapak Ibu yang mau kaya dari cara berbisnis, maka yuk kita sama-sama ya, samakan dulu frekuensi kita, ya, luruskan dulu niat kita. Apa itu niatnya? Berbisnis niatkan karena untuk menjalankan ibadah, menjalankan sunnah, ya, sunnah Rasul, ya. Rasulullah juga berdagang, ya. Rasulullah juga berbisnis. Bahkan 25 tahun dalam hidup beliau habiskan untuk berdagang. Sisanya beliau berdakwah. Gitu. Ya. Jadi niatnya seperti itu, mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita. Apalagi kita umatnya Rasulullah. Lalu apalagi niatkan menjalankan bisnis itu adalah sebagai amanah dari Allah. Bahwa Allah itu menginginkan kita sebagai khalifah di bumi ini bertebaran, mencari rizki. Ya, jadi mencari rezeki tidak hanya dengan bekerja kepada orang lain saja, tapi kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ya, mulia bukan? Luar biasa niatnya bisnis seperti itu, Masya Allah. Ya, apalagi ya Bapak Ibu, jadikan niat kita berbisnis untuk meniru keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah adalah pebisnis, ya, pebisnis yang jujur dan amanah. Rasulullah adalah pebisnis yang jujur dan amanah. Nah, kita ikuti, kita teladani, dan kita contohkan ini kepada tim dan keluarga. Jadi niatkan, apa yang dilakukan Rasulullah, dilakukan juga oleh kita. Dan kita tularkan lagi ya, ilmu ini kita sampaikan lagi kepada tim dan keluarga kita. Berikutnya apa lagi? Niatkan bisnis untuk menjaga nama baik atau reputasi diri masing-masing. Nama kita. Ketika kita berbisnis dijalankan dengan jujur, dengan amanah, dengan baik-baik saja, dan insya Allah inilah yang akan mengangkat ya, memperbaiki nama baik kita dan keluarga. Jadi niatnya begitu. Jadi jangan sampai bisnis kita merugikan orang lain, ya. Jangan sampai niat kita salah, akhirnya bisnis kita menzolimi orang lain. Ini bukan nama baik yang akan meningkat, yang ada nama baik keluarga, bahkan orang tua kita juga akan ikut tercoreng. Dan selanjutnya, niatkan kita berbisnis adalah untuk kemuliaan diri. Bapak Ibu, ketika kita berbisnis kita mendapatkan rezeki lebih, betul ya? Niatnya juga apa? Ini bisa sedekah, betul ya?
Nah, insya Allah ketika kita bisa bersedekah ya dengan rezeki yang kita dapatkan dari bisnis, yang biasanya mungkin kalau kita sehari-hari sedekah ke masjid hanya cari uang yang paling kecil. Kayaknya kalau lihat ada uang yang warnanya merah, kita nggak jadi turunin, cari lagi receh-recehan, 2 ribuan, paling besar 5.000, 10.000, ya. Akhirnya apa? Karena kita saja kurang, memberi juga nggak bisa banyak. Nah, insya Allah dari bisnis ini kita bisa punya rezeki yang besar, ya. Memberikan lebih banyak lagi, insya Allah ini menjadi mulia. Tangan kita di atas lebih baik daripada tangan kita di bawah. Kita akan lebih sering berada di atas tangannya, insya Allah. Niatnya seperti itu. Ya Allah, saya ingin niat berbisnis kalau saya ingin memberi banyak pada orang lain. Ya, ingin sedekah besar, ingin sedekah ekstrim. Lalu apalagi? Niatkan kita berbisnis adalah aktualisasi diri. Setiap manusia Allah anugerahkan potensi, ya, potensi masing-masing. Nah, disitulah caranya ketika kita ya mengaktualisasikan potensi yang kita miliki. Nah, ini niatkan juga. Saya potensinya dagang, saya senang ketemu orang, saya senang berkomunikasi, ya, saya senang berinovasi, saya kreatif orangnya. Nah, itu cocok ya. Orang-orang seperti itu jangan diem aja, jangan cuma nonton TV, nonton drakor, pakai daster ya, yang ada nggak ada hasil gitu loh. Kayaknya hidupnya sia-sia. Ingat ya, demi masa ya. Manfaatkan waktu kita hidup di dunia ini yang hanya sementara, yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi yuk, yang belum punya bisnis, yang belum niat berbisnis, ayo kalau lihat niat seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, apalagi membantu sesama, itu tadi ya, mungkin berhubungan dengan kemuliaan diri. Nah, di bisnis ini juga niatkan kita membantu orang lain. Mungkin dengan produk kita yang syarat manfaat, kita akan melihat nih, ketika ada orang yang membutuhkan ya produk ini, sakit ya, lalu kita tahu nih ada produk bagus yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya kita ingin nolong ya kan? Kasihan gitu loh, orang ini kok sakit terus-terusan ke dokter, nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Atau kita lihat saudara kita, tetangga kita, ya, tetangga kita, saudara kita yang kekurangan, yang dililit hutang, yang anak-anaknya untuk makan saja sulit. Nah, niatkan ketika kita berbisnis ya, kita mengajak pada mereka, atau kita bisa bantu mereka, Masya Allah gitu ya. Jadi orang berbisnis itu insya Allah pahalanya banyak. Pahalanya besar. Kenapa? Karena dia tidak egois. Pasti dia akan ya memikirkan orang lain. Pasti dia akan berbuat untuk orang lain. Otomatis itu, gitu. Karena kayaknya nggak ada ya orang yang bisnis dia egois. Hanya yang penting perut saya kenyang. Namanya orang bisnis pasti dia ada karyawan. Yang namanya orang bisnis pasti dia ada berhubungan dengan ya produk-produk lain yang berhubungan dengan produk dia atau bisnis dia. Akhirnya apa? Dia membantu usaha orang lain juga ya, sama-sama ya saling ketergantungan seperti itu. Jadi yang namanya berbisnis atau berjualan sudah pasti otomatis kegiatannya bisa membantu banyak orang. Selanjutnya apalagi? Nah, insya Allah ini yang luar biasa. Dengan kita berbisnis, kita bisa memudahkan ibadah yang lain ya, seperti tadi ya, bisa umroh, bisa sedekah ya kan? Seperti itu. Nah, insya Allah niat bisnis yang mulia ini adalah jihad modern kita ya. Kalau dulu kita berjihad bersama Rasulullah itu perang ya. Kalau sekarang kalau kita tetap mau berjihad ya dengan berbisnis. Oke, sip ya. Lanjut Kang Tony. Nah ini, Masya Allah Bapak Ibu saat ini ya, di saat pandemi terutama 3 bulan ke belakang ini semakin banyak ya kita menerima kabar orang-orang yang di PHK, pabrik-pabrik ya, banyak sekali sudah mulai sekarang, bahkan jutaan orang di PHK. Masya Allah ya, jadi sekarang yuk kita mulai ya, sebelum kita kena PHK atau sebelum kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa kondisi ya saat ini, sekarang kita saatnya mulai berbisnis ya. Jadi buat pemula ya, buat yang belum pernah mulai melakukan bisnis, mulai sekarang saja pikirkan ya. Jangan tunda-tunda lagi. Insya Allah ke depan saya akan menyampaikan bisnis yang luar biasa ini. Oke, next. Nah, ini ya sedikit tadi videonya boleh kembali? Tips ya bagaimana memilih bisnis untuk pemula ya. Jadi saya menganggap yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau memulai bisnis ya, bukan pebisnis yang sudah pro ya. Ini untuk pemula. Oke, silakan.
kalian yang mau berbisnis bisa langsung bersama Mas Ipo. Bismillahirrahmanirrahim, langsung temuin Mas Ipo, belajar sama Mas Ipo Santosa, oke? Oke, itu gambarannya bisnis yang akan kita bahas pada kali ini. Silakan dilanjutkan. Oke, baik, sebentar. Ya, tadi sudah saya spoilerkan di depan ya. Kita menemukan bisnis yang halal ya, bisnis yang sudah pasti legal dan syarat manfaat dan ada mentornya ya. Langsung saja hajar, langsung saja jajal. Nah, saya kasih tahu ya, ini dia mentornya. Ya, Kang Tony layarnya kenapa? Nah, ya, langsung saja hajar jajal. Nah, inilah saya ingin memperkenalkan, ini ada sebuah bisnis yang luar biasa. Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sudah minimal sudah tahu ya, sudah pernah dengar nama Ipo Santosa. Siapakah dia? Ya, dia adalah ya founder dari British Propolis dan beliau juga merupakan motivator 5 benua ya, kelas internasional dan penulis buku mega bestseller yang sampai hari ini penjualannya luar biasa dan menginspirasi ribuan orang, bahkan sudah banyak orang-orang yang sukses dalam mentoring beliau. Nah, luar biasa. Nah, bisnis ini insya Allah ya, saya ingin memperkenalkan bisnis yang mentorin oleh Mas Ipo Santosa dan beliau sendiri sebagai foundernya. Bisnis apa sih? Nah, ini dia. Bisnis apa, Kang Tony? Alhamdulillah, bisnisnya adalah bisnis sebuah produk ya, penjualan sebuah produk suplemen premium dari Inggris yang dinamakan British Propolis. Jadi nama British ini benar-benar. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kok namanya British Propolis? Ya karena propolis yang berasal dari Inggris. Dan Bapak Ibu pernah dengar kan susu beruang, merek susu beruang? Ya, merek apa gitu ya, susu beruang? Apakah itu benar susunya susu beruang? Bukan, itu susu sapi, ya kan? Lalu ada lagi kecap, ya, kecap bangau. Apakah itu bahan-bahannya dari daging burung bangau? Bukan, dari kedelai, gitu ya. Nah, kalau ini benar-benar namanya British Propolis, berarti isinya benar-benar asli propolis dari Inggris. Kenapa sih dari Inggris? Nah, ini ya. Sebelum kita mulai, ya, mau cari produk, Bapak Ibu cari dulu produk terbaik. Dalam Islam diajarkan kita harus itkon, ya. Memberikan terbaik ya, memakai sesuatu yang terbaik. Rasulullah juga seperti itu, mencontohkan apa-apa tuh yang terbaik, jangan asal-asalan ya, apalagi untuk tubuh kita. Nah, propolis ini kan untuk tubuh ya, untuk kesehatan. Nah, carinya yang terbaik. Kenapa British Propolis terbaik? Karena ini adalah premium produk dari Bridgington, Inggris, di mana propolis terbaik di dunia itu adanya dari Inggris ya. Ada banyak sekali ya, ada banyak sekali propolis dari luar ya, Masya Allah, inilah yang terbaik dari Inggris. Oke, next. Nah ya, kenapa harus BP? Nah inilah, BP itu bisnis yang ideal. Ketika kita menjual British Propolis atau BP, nah ini luar biasa, karena propolis sudah ada di surat An-Nahl ya. Insya Allah ketika kita sampaikan, insya Allah jadi amal. Jadi ketika kita menjual, menyampaikan manfaat British Propolis, itu adalah kita akan selalu menyampaikan kebaikan. Menyampaikan satu surat An-Nahl. Ya. Nah ini jadi pahala. Dan insya Allah ini adalah barang yang halal dan legal. Ya, tidak ada bahan campuran apapun, murni propolis. Harganya rasional. Produk-produk lain yang premium, ya, suplemen premium di dunia, itu harganya luar biasa mahal. Alhamdulillah. British Propolis sangat jauh di bawahnya. Ya, jadi kita membandingkan dengan produk-produk yang seimbang, yang sebanding. Dan bagaimana kalau kita jalankan bisnisnya? Insya Allah bisnisnya praktis, masuk akal, tidak ada iming-iming, ya, tidak ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan, yang menzolimi. Insya Allah. Next. Oke. Ini ya,
kesehatan, dan Masya Allah, ini diterbitkan dalam waktu 21 hari. Dipilih oleh para tokoh, para artis, ya, banyak sekali, ratusan orang, ratusan artis bahkan sudah menggunakan. Ya. Oke, nextnya Kang Tony. Ya, kita agak skip aja, nih, sudah tahu semua ya, pabriknya itu di Inggris. Berikutnya adalah kekuatan ya. Jadi Bapak Ibu harus dipahami dulu, diyakini dulu ya. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbisnis bagi pemula ya. Pilih produknya yang berkualitas, insya Allah BP sudah memenuhi syarat. Harganya pun sudah distandarkan ya. Sebuah produk premium yang harganya tidak terlalu mahal ya, sesuai. Lalu ini sudah ada mentornya, Mas Ipo Santosa bersama tim, juga nanti bersama tim kita pengusaha kaya, insya Allah akan dibantu bagi pemula. Jangan takut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisnis, enaknya bisnis yang repeat ordernya tinggi. Ya. Jadi ketika orang beli saat ini, insya Allah 3 minggu ke depan dia beli lagi. Bahkan 2 minggu lagi dia beli lagi. Nah itu seperti itu, jadi akan ada berkesinambungan, ya, berkelanjutan. Diendorse oleh puluhan artis, motivator, tokoh nasional. Berikutnya lagi, Bapak Ibu, saya sarankan untuk pemula, ya, cari bisnis yang resikonya kecil. Nah, ini luar biasa. BP ini resikonya kecil sekali, bahkan nol. Ketika Bapak Ibu ya, ketika kita mencoba ya, mau jual misalnya, kita beli dulu nih, misalnya 5 botol atau 10 botol. Nggak laku, gitu ya. Bapak Ibu tinggal pakai aja, ya. Bapak Ibu tinggal pakai, ya, bagikan ke keluarga kita, ya, anak-anak kita, saudara kita yang sakit, mereka jadi sehat. Nah, ketika barang ini nggak dijual, tapi kita pakai atau kita bagikan, nah itu enak kan? Untung kan? Rugi nggak? Jadi sehat kan? Jadi artinya ketika tidak laku sekalipun, insya Allah bisnis ini ya tidak ada resiko, bahkan 0%. Profit marginnya besar. Bapak Ibu menjual ya 1 botol Blitz Propolis aja di level agent, itu untungnya kurang lebih Rp70.000. Kalau buat emak-emak nih ya, 70.000 kira-kira cukup ya buat beli beras. Berapa hari itu? 3 hari, 4 hari ya. Wih, ngejual 1, beli beras 4 hari. Ngejual 1 lagi buat bayar SPP anak-anak gitu ya. Aduh, sampai ngomong belepotan nih saking semangatnya. Kayak modalnya kecil ya, insya Allah. Bisnis ini modalnya di bawah Rp1.000.000. Mulai di bawah Rp1.000.000. Paling gede hanya Rp1,8 juta. Gak nyampe puluhan juta, tenang aja. Dan ini bukan bisnis MLM ya, tenang aja. Karena orang takut sama MLM. Gak tahu kenapa ya. Oke, next. Nah, propolis itu produk terpenting ya. Jadi mungkin ini sekilas aja Bapak Ibu bisa baca ya bahwa ini adalah antibiotik alami. Bagus sekali. Direkomendasikan oleh Al-Qur'an, insya Allah menyembuhkan ya, menyembuhkan sebagai obat. Gitu. Next. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kita baca sama-sama. Fungsinya propolis itu menghambat virus. Nah, sekarang kan kita takut ya oleh penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Nah, ini dia luar biasa ya. Sekarang lindungi keluarga kita, dan ini juga bisa kita sampaikan kepada orang lain yang belum paham, belum tahu ya bagaimana caranya melindungi keluarga kita dari serangan virus ya. Ini karena cara kerjanya yaitu menghambat pertumbuhan virus. Lalu jika ada virus yang terlanjur masuk, dia akan mengacaukan proses replikasi DNA virus. Terus berikutnya, ketika virus terlanjur masuk tubuh kita juga, tapi kita di dalamnya ada propolis di dalamnya, maka insya Allah ya tubuh kita tuh sel-selnya itu akan menetralisir ya virus-virus yang masuk. Berikutnya, dan juga meningkatkan kekebalan, cus gitu ya, kekebalan tubuh. Saat ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita supaya nggak kena virus harus imunitasnya tinggi ya. Jadi insya Allah ya, ketika apalagi sekarang sudah mulai new normal, orang-orang sudah mulai berkumpul lagi ya. Bahkan saya lihat di luar sana jarang ada yang pakai masker, udah pada cuek-cuek. Ya, itu kita harus hati-hati. Hello, di luar sana virus masih ada ya. Nah, insya Allah dengan melindungi tubuh kita dan keluarga kita dengan propolis ini, insya Allah kita jadi imunitas yang membaik. Dan kalaupun kita sudah kena penyakit, nah insya Allah ya, propolis ini akan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak akibat serangan virus ini. Virus, bakteri, dan lain sebagainya, insya Allah ya. Jadi dia memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Itulah sifat dari propolis. Nah ini ya, dengan polifenol yang tinggi, ya, di dalam propolis itu ada antibakteri, antibiotik alami. Hati-hati Bapak Ibu sekarang ini, ya,
jangan terlalu sering minum obat kimia. Saat ini memang sembuh, tapi Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun ke depan, apalagi anak-anak kita, hati-hati ya, itu bisa merusak pada ginjal. Nah, insya Allah kalau kita memakai bahan yang alami, insya Allah tidak ada bahan kimia, itu ginjal kita aman. Jadi propolis ini beda ya. Next. Ini ya, legalitasnya kita sudah ada, aman, insya Allah. Berikutnya lagi, sudah sertifikat halal juga, ya, jangan takut karena ini dari Inggris, apakah ini halal? Apakah yang halal Kang Tony? Ya, apakah ini halal? Tenang saja ya, sudah ada komite halal dari UK juga dan juga dari MUI. Tidak ada bahan campuran apapun selain propolis murni. Next. Ya, oke ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yakini ya bahwa propolis ini adalah ya dari lebah, di mana lebah ini adalah hewan yang sudah diwahyukan oleh Allah dan tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 dan 69, di mana cairan ini adalah obat ya. Di situ disebutkan loh obat. Jadi bahan-bahan kimia yang lain yang ditemukan ya, yang diproses ya, diproduksi oleh kita itu belum tentu jadi obat. Tapi kalau propolis ini sudah pasti ya, rekomendasi Allah ini adalah obat. Nah, jadi yakin saja, bismillah. Ya, bismillah. Oke, next. Oke, ya ini beberapa testimoni, Bapak Ibu bisa lihat sekilas ya. Oke, banyak sekali yang sudah sembuh. Kita juga bisa cek testimoni-testimoni di channel Telegram kami. Nanti Bapak Ibu silakan di-share oleh leadernya yang mengundang untuk melihat sendiri testimoni-testimoni. Insya Allah dari sebuah jenis penyakit itu sudah ada testimoninya ya di channel Telegram. Silakan para leader untuk men-share linknya. Nah ini ya keunggulannya British Propolis itu ya, barang apa sih yang akan kita jual dan akan kita gunakan juga ya, kita sebarkan manfaatnya, ini ya kelebihannya. Dari Inggris terbukti menyembuhkan berbagai penyakit, direkomendasikan oleh banyak artis, aromanya itu khas ya, jadi nggak ada campuran apa-apa, nggak ada wangi mint, nggak ada wangi strawberry dan lain sebagainya ya, dihasilkan dari 6.000 ekor lebah Inggris yang bekerja dalam 1 tahun dan insya Allah 21 hari hasilnya akan sangat terasa. Ya, cepat aja Kang Tony. Jadi ya Bapak Ibu kesimpulannya adalah ketika kita sehat ya, biasanya produk kesehatan itu terasanya mahal. Benar nggak? Mikirnya gini ya, saya kasih tahu, harga 1 botol ini ya, 1 botol kecil ini 250.000. Kalau kita sehat dan kita merasa saya sehat, saya baik-baik saja. 250.000 itu mahal banget, bener nggak? Saya dulu begitu. Tapi ketika kita sakit, nauzubillah min dzalik ya, saya lihat orang-orang yang sakit ginjal harus cuci darah, itu mengeluarkan biaya kurang lebih 10-15 juta sebulan. Ini 250.000 kurang lebih sebulan kalau kita sehat, karena kita pemakaiannya cukup dengan 3 tetes ya untuk menjaga kesehatan. Insya Allah ginjal kita aman, insya Allah tidak akan terkena sakit ginjal, insya Allah tidak akan cuci darah. Tapi kalau kita sakit itu obat berapapun mahalnya pasti diusahakan, ya. Jual rumah, jual tanah, jual sawah, bener kan? Nah, jadi sehat itu murah, sakit itu mahal, ya, betul ya. Apalagi Bapak Ibu kita lihat di sini, ya, saya sampaikan nih, saya kasih penjelasan. Ini adalah tetes-tetes ekstrak murni propolis. Jadi dengan 1 tetes saja, insya Allah ini manfaatnya sudah luar biasa, sudah sangat terasa, ya. Terutama untuk orang-orang yang membutuhkan kesehatan ya seperti itu ya. Oke. Berikutnya apa lagi? Nah ini kalau tadi hitung-hitungannya tadi bilangnya kalau misalnya saya sampaikan ya 250.000 mahal. Nah hitung-hitungannya dalam 1 botol ini isinya ada kurang lebih 130 tetes. Artinya 1 tetes ini hanya sekitar Rp2.000 ya. Jadi pemakaian untuk sehat sehari Rp6.000 itu murah sekali ya. Bayangkan ketika kita sakit, sekali periksa ke dokter bisa habis 500.000, 1 juta, seperti itu. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, ya, ini pengetahuan bagi kita semua. Ya. Saya mungkin ngomongnya agak cepat ya, karena habis ini akan ada materi dari Bu Malina Nusanti yang luar biasa. Ya. Inilah kekuatannya British Propolis. Insya Allah. Ya, silakan dibaca. Oke, next. Nanti mungkin
slide materinya bisa di-share ke semua peserta ya, jika ada yang membutuhkan untuk dibaca-baca lagi. Nah, bagaimana sih Bu cara menjalankan bisnisnya? Nah, cara menjalankan bisnisnya itu seperti ini, gampang sekali ya. Kita nggak harus lulus S2 ilmu marketing. Kita nggak harus udah 20 tahun pengalaman di perusahaan penjualan. Kita nggak harus ahli jualan. Enggak, Bapak Ibu. Ya, bisnis ini kata Mas Ipo Santosa, founder kita ya, mentor kita, gampang banget, cukup 3M saja. Apa itu 3M? 3M itu Bapak Ibu pakai ya, coba dulu ya. Ini kan semua pakai insya Allah, dari anak baru lahir sampai sepuh. Jadi kalau kita mau jualan misalnya produknya sepatu perempuan, sepatu wanita. Kalau kita laki-laki, apakah kita pakai dulu sepatunya? Enggak kan? Nah, kalau ini enak kalau bisnis Popolis ya, kita bisa pakai ya, semua bisa pakai. Kita coba. Ya, kalau hasilnya memuaskan, hasilnya enak, ada manfaatnya, yang sakit jadi sembuh, nah bisa kita ceritakan. Orang itu ketika diceritakan sesuatu hal yang nyata, yang sudah kita rasakan sendiri dan kita sendiri yang membuktikan, insya Allah orang akan semakin yakin. Ya, semakin yakin, akhirnya dia mau dong coba, aku mau dong beli, akhirnya akan terjadi penjualan. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Jadi, untuk menjual bisnis Popolis ini, Bapak Ibu cukup pakai tips apa 3M saja. Memakai, menceritakan, dan menjual. Oke, next. Ya, ini ya kekuatannya ketika kita bisnis, ya, marginnya insya Allah besar, repeat ordernya tinggi, BP ini kecil sekali ya, hanya dus-dus ringan seperti ini. Bapak Ibu kirim 20 botol saja, saya kirim ke Bandung, itu ongkosnya hanya Rp6.000, Rp7.000. Ongkosnya murah banget, jadi untungnya gede gitu ya, dan kita bisa jualan nggak perlu punya toko, cukup posting-posting, insya Allah transferan masuk gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu tadi saya sampaikan, siapa yang mau umroh dalam 10 bulan, mau umroh, nah ini bisa kita bisnis Popolis, Bapak Ibu jadi agent ya, jadi agent yang profitnya kurang lebih 70.000 ya, insya Allah Bapak Ibu dalam 10 bulan bisa berangkat umroh. Tuh, luar biasa. Gimana caranya, Bu? Caranya adalah kita bagi ya, biaya umroh kurang lebih 25 juta. Rata-rata standar ya. Di bawah itu pun ada gitu. Nah, kita punya keuntungan satu botol ini 70.000 kita jual ke konsumen. Nah, berarti kita harus mengumpulkan 357 botol yang kita jual supaya dapat untung 25 juta untuk biaya umroh. Kita bagi ya 10 bulan. Jangan lama-lama, jangan 10 tahun kelamaan. Ya, 10 bulan aja. 10 bulan berarti Bapak Ibu harus menjual BP ini 36 botol saja. Mudah kan? Insya Allah. Bagaimana caranya? Kita bagi lagi. Setiap hari kita ikhtiar. Setiap hari kita syiarkan BP. Gitu. Insya Allah 1-2 botol terjual, 10 bulan kita bisa berangkat umroh. Bisa ya? Insya Allah. Next-nya. Nah, ini ya buktinya, banyak sekali mitra-mitra BP yang sudah berangkat umroh, bahkan mereka tidak berangkat sendiri, mereka memberangkatkan orang tuanya, memberangkatkan bersama suaminya, anaknya, dan lain sebagainya. Keren banget. Ini ya, bukti-buktinya, nih anak muda 19 tahun, dia bisa umroh hanya dalam 3 bulan saja, berbisnis BP, sudah bisa berangkat, bahkan memberangkatkan orang tuanya, si Bima ini. Ya. Nah, ini tadi ya, tagline kita, menghasilkan 10 juta sebulan. Siapa yang mau punya penghasilan 10 juta sebulan? Cung, saya mau. Kang Tony mau. 10 juta sebulan itu gampang banget. Bahkan di bisnis Popolis ini udah banyak sekali yang penghasilannya sampai 30 juta, 50 juta, 100 juta ada. Ada emak-emak, ada anak muda, bahkan ada anak yang baru lulus kuliah, ya, lulus pesantren, Masya Allah. Gitu. Gimana caranya? Caranya mudah banget. Di sini real ya. Di sini bukan janji manis. Di sini bukan iming-iming. Kalau mau 10 juta ada caranya. Gampang ya. Ini sudah kami hitung nih. Kalau beneran mau sebulan dapatnya 10 juta, 3 bulan bisa umroh. Kalau yang tadi ya 10 bulan bisa umroh ngejualnya 1 sebotol. Kalau ini ngejualnya 5 sebotol. Ngejual 5 sebotol itu insya Allah kalau kita ikhtiarnya luar biasa ya. Ikhtiarnya
ilmunya kita cari ya, kita gali. Lalu bagaimana cara menjualnya? Lalu kita perluas silaturahmi kita ya. Posting di online-nya kita pelajari ya. Bagaimana cara posting yang bagus. Tadi Kang Tony udah di awal tuh ngajarin sama kita tuh keren banget ya cara jualan online. 5 botol. Kalau misalnya pagi jam 6 kita buka HP, kita hubungi 1 orang ya. Teman kita ada berapa sih di HP, di kontak WA? Ada sekitar 1000 misalnya. Sehari 5 botol dari 1000 orang itu pasti ada yang beli deh. Nah, besoknya tambah lagi. Atau sehari 5 botol itu jam 6 ke Pak RT 1 ya. Lalu jam 10 main ke RT 2 ya. Jam 12 main lagi ke RT 3 sampai RT 5 kita datengin ya. Insya Allah laku 5 botol. Setiap hari gitu ya. 10 bulan bisa 1 bulan bisa 1 juta. Nanti saya akan munculkan di sini ya seorang mitra yang baru bergabung 1 bulan, Masya Allah ya, bergabung 1 bulan beliau bisa menjual 140 botol dalam 1 bulan, Masya Allah itu baru sebulan loh. Apalagi Mas Ipo menyampaikan kalau mau sukses di BP ya bisnisnya jalankan kurang lebih 2 tahun, fokus 2 tahun, maka insya Allah akan sukses. Ini belum juga 2 tahun, ada yang sebulan langsung bisa jos gitu ya. Yang 3 bulan, bahkan yang 7 bulan sudah bisa beli mobil. Nah, luar biasa kan? Dijanjiinnya 2 tahun, ini malah belum setahun udah banyak yang sudah berhasil. Oke, next. Oke, ini untuk beli motor. Jadi kita tinggal hitung-hitungan ya. Untungnya 70.000, berapa saya harus menjual supaya saya bisa ini. Jadi impian Bapak Ibu, insya Allah di sini tuh gak gitu ya, bisa diwujudkan. Asal apa? Ikhtiarnya. Ikhtiar buminya, ikhtiar langitnya, yuk nah, kita sini dibantu ya, insya Allah, dibimbing, dimentorin, tenang aja, gitu. Oke, nah kalau ini testimoni saya sendiri, ini foto suami saya, Pak Ridwan ya, kami membuktikan kemarin bulan Maret hanya dalam 5 hari saja ya, profit kami langsung bisa beli motor cash, motor idaman. Lumayan kan? Bukan lumayan lagi gitu ya. Oke Kang Tony, saya pengen lebih ngebuktiin lagi sama Bapak Ibu di sini. Bener nggak sih ada gitu ya yang sebulan bisa, baru gabung sebulan aja sudah bisa menjual ratusan botol. Kok gampang banget? Itu beneran botol BP gitu kan? Jualnya kemana sih gitu? Nah kita minta Pak Muflas ya Kang Tony. Silakan Pak Muflas disiapkan. Pak Muflas sudah siap? Pak Mulas, iya. Mungkin maskernya dibuka dulu Pak. Assalamualaikum. Ini dia ya. Kita sama-sama tanya ya Bapak Ibu ya. Ini ada nih orangnya nih. Pak Mulas ini dari Kendal, betul Pak? Suaranya kurang Bu. Iya. Bapak dari Kendal ya? Iya. Nah, Bapak gabung bulan apa Pak di BP? Bulan April. April. Oh, berarti sekarang nih Juni ini di bulan kedua ya, ke April akhir ya Pak ya? Ya, April ambil nyoba 5. Oh, ambil 5. Ya. Nah, itu. Boleh dong Pak ceritain nih sama teman-teman semua di sini, penasaran banget. Baru gabung di bulan April. Nih, bulan Mei kemarin penjualan berapa Pak? Bulan Mei 20. Oh, 20 ya. Bapak Ya. Ini ya, maksudnya awal-awal ya, 20 botol tuh luar biasa, udah hebat banget. Nah, yang bulan Juni order 140. Bulan Juni 140? Ya. Masya Allah. Nah, cerita dong Pak sedikit Pak sama kita semua di sini. Awalnya bagaimana, terus gimana sih caranya Bapak ngejual BP? Awalnya saya itu tiba-tiba bulan April tuh ya, ada WA masuk. Saya nggak kenal ini siapa ini. Kok ada ngucapin salam kepada saya, akhirnya saya jawab salam. Katanya dapat nomor saya dari mana? Dia katanya pernah ikut grup itu, pernah satu grup. Saya kan lumayan, grup saya kan ada 50-an. Saya kan ada yang kenal, ada yang enggak. Gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya saya jawab itu ya udah, saya positif aja, positif thinking gitu ya kepada dia WA itu mau ngapain Pak? Mau nawarin produk? Iya, secara langsung dia itu ngajak kenalan dan ngajak untuk ini penawaran gitu ya. Oh iya iya. Ya, akhirnya waktu itu kebetulan memang keluarga saya ada yang stroke gitu ya. Keluarga saya ada yang baru stroke gitu ya, baru seminggu gitu atau berapa.
akhirnya saya tertarik. Ya udah, saya tadinya mau nyoba 3. Akhirnya dirayu ini akhirnya beli 5. Hari itu juga transfer gitu. Nah, Gitu. setelah itu dirasakan bagaimana Pak produknya? 5 itu saya kasihkan ibu saya 1, kakak saya 1. Dipakai Saya pakai ya? 2. Minum. Ya, saya 2. Terus saya jual 1. Nah, setelah Terus itu kan yang Bapak dan pengen ngejual apa gimana gitu kok kelanjutannya kok bisa sampai ratusan botol begitu? ya tadinya dinasehati Pak, ini lumayan bisa untuk penghasilan tambahan. Saya dinasehati nanti bisa untuk ngumroin Maaf Pak, boleh keluarga. tahu sehari-hari Bapak apa pekerjaannya Pak? Saya sebagai guru. Oh, Pak Guru, Masya Allah. Ya. Guru di SMP IT Robani Kabupaten Kendal. Alhamdulillah, barakallah. Islam terpadu. Terus tadi diajak untuk penghasilan tambahan ya Pak ya. Nah, selanjutnya Iya. bagaimana nih Bapak? Tertarik nggak? Langsung tertarik? Akhirnya saya sering di chat, sering dikasih kiriman-kiriman. Di samping itu saya juga butuh itu. Akhirnya saya tertarik. Pengambilan yang kedua saya 10. Akhirnya saya dipakai istri 1, minta istri 1. Saya kasihkan mertua 1. Ibunya istri saya. Ya, lanjut Yang jual. 8 saya jual. Nah, gimana kok Bapak bisa jual? Bapak ngomong apa sama orang-orang itu? Kok mau beli? Ya, saya sudah merasakan gitu. Gitu. Masya Allah. 3M ya Pak ya? Merasakan ya, memakai, lalu Bapak ceritakan, akhirnya orang mau beli gitu ya. Gitu. Nah, Bapak jualnya kemana nih Pak? Mau tahu dong, kita nih kepo nih semua nih. Saya ya sesuai dengan arahan itu, saya lebih banyak ini WA ke temen, itu nge-share sama pasang status. Karena kondisinya kan kayak gini pandemi, ya betul, 90% saya online ya online. Cuma kemarin dipaksa saya suruh buka Facebook sama IG ya, Instagram. Padahal saya itu nggak bisa buka. Iya. Password ya. Facebook juga nggak bisa buka. Facebooknya apa itu saya juga nggak tahu. Masya Allah. Iya, akhirnya bisa juga. Ternyata kalau dipaksa pasti bisa ya Pak ya. Gitu. Bapak umurnya berapa Pak? Mohon maaf. Ya umurnya 50 kurang 1 Bu. 50 tahun disuruh Facebook kan, disuruh IG ya, tapi luar biasa ya Pak. Jadi siar ya Pak ya kita di sini ya, siar manfaat gitu kan, siar kebaikan, dan Masya Allah ya Pak semakin berkembang. Kemarin saya lihat di grup penjualan Bapak sehari, ini Pak Mukhlas lagi pagi, closing 5, siang closing 10, malam closing lagi 5, itu sehari bisa 20 botol Pak. Masya Allah. Ya, alhamdulillah itu rezeki nasihat dari Bu Nanang itu cesplong itu. Ini Pak ceritain dikit dong Pak, gimana sih Pak Bapak kok ngerasa kok gampang ngejualnya? Itu karena banyak ilmu-ilmu ya Pak ya yang dikasih di sini. Ya seperti Mas Pri kemarin itu kan ilmunya ada 2, ilmu langit dan ilmu darat. Boleh Pak, sedikit tipsnya Pak, biar teman-teman semua tahu apa sih ilmu yang Bapak jalanin ini sampai luar biasa, baru sebulan udah ratusan botol. Yang paling gampang itu kan kata kiai saya dulu waktu kecil, guru ngaji dulu itu, kalau berbakti kepada orang tua itu rezekinya itu akan dipermudah. Kebetulan ini ibu saya yang tua itu umurnya 85 tahun kurang lebih, itu di rumah saya, sehingga sering saya rawat, saya mandikan, saya suapin, saya temenin, saya pijetin. Jadi tadi sebelum berangkat ke sekolah ya saya mandikan dulu. Gitu. Masya Allah. Jadi terus yang kedua punya amalan-amalan kebaikan yang sekiranya dibiasakan. Contohnya ya sholat duha diusahakan minimal ya 2 rakaat. Kalau bisa ya 6 rakaat, 8 rakaat dan lain sebagainya. Tiap hari jangan bolong ya Pak ya? Ya insya Allah. Terus jangan lupa tilawah. Tilawah ya. Meskipun apapun jangan. Pak ini Masya Allah katanya kemarin bulan Ramadan khatam 10 kali ke Al-Quran Pak.
Ya Allah, Ya, itu berapa jam sehari, Pak? Cita-cita saya kepingin dari dulu itu 3 hari sekali khatam. Masya Allah. Akhirnya terwujud kemarin, baru terwujud kemarin. Iya. Tadinya kan saya kalah dengan istri. Ya, saya akhirnya gimana saya bisa mengalahkan istri. Akhirnya istri sekitar 8 kali, saya bisa 10 kali. Ya Allah ya Rob, saya 1 kali Pak kemarin Ramadan Pak. Bapak sampai 10 kali. Masya Allah. Luar biasa. Baik Pak Muklas ya, terima kasih mungkin banget. Ada satu Bu apa itu, Pak? yang kita kepengen kalau kita ingin sukses, kita ingin lancar rezekinya, dan sebagainya, biasakan mendoakan orang lain. Dimulai dari sehari 5 orang, nanti lama-lama jadi 10 orang. Sehari doakan teman kita. Di latihan mulai dari keluarga dulu, sebut namanya. Iya, bagus. Nyebut nama satu-satu. Boleh nama lengkap, boleh nama panggilan. Ya, itu yang mendatangkan. Insya Allah 1 hari bisa sampai 300 sampai 500. Masya Allah. Saya ikut doakan juga sama Pak Muklas dong ini. Kurang tahu ya. Ingat-ingat. Ya Pak, doain saya ya. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Baik Pak Muklas, terima kasih banget. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, kita semangat saling menasehati. Tidak ada kekurangan, kita tutupi. Ya, intinya Pak, menjalankan bisnis BP ini, Pak Muklas mengalami kemudahan-kemudahan ya Pak ya? Nggak ada kesulitan apapun ya? Iya, insya Allah saya dikasih kemudahan. Apalagi Pak Muklas latar belakangnya sebagai pengajar, guru ya, bukan bisnismen ya, gitu ya. Tapi luar biasa gitu. Ini membuktikan kepada saya guru kewirausahaan. Kebetulan langsung praktek ya Pak ya. Ya. Nah ini bisa nih Pak kasih ilmu nih kita semua nanti ya. Bagaimana bisa Pak Muklas, keren banget gitu ya. Oke, terima kasih Pak Muklas atas testimoninya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama yang belum bergabung di British Propolis, lagi mikir-mikir mencari bisnis apa sih saat ini yang paling cocok ya dengan modal yang ringan, mudah dijalankan, apalagi ini ada mentoringnya. Ada ilmu-ilmu yang akan diberikan ya, ilmu buminya, ilmu langitnya, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Mungkin di mute ya Pak Muklasnya, Kang Tony. Oke. Ini saya ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya materi selanjutnya, Insya Allah akan ada di sini sahabat saya, mompreneur yang luar biasa juga, yang ingin memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semua bahwa bisnis British Propolis ini sudah kendaraan terbaik kita untuk wujudkan impian kita semua ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Tony sebagai MC. Oke, terima kasih Mami Tani, jazakallahu khairan katsiro atas pemaparan materinya dan juga sharing-sharingnya, dan juga kepada Pak Muklas yang sudah berbagi kepada kita semua pengalamannya dan ilmu-ilmunya juga yang luar biasa yang bisa kita duplikasi nanti ya setelah acara ini selesai gitu, bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Oke, kita langsung saja ke pemateri kedua kita. Bentar ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari pemateri kedua kita pada hari ini. Oke, beliau adalah motivator bisnis wanita muslimah syariah, menginspirasi di tabloid peluang usaha tiap tahun seluruh Indonesia, tabloid waralaba, media radio, dan media televisi Indonesia. Beliau juga sudah keliling 9 negara Eropa, Dubai, Maroko, Spanyol, Singapura, Hong Kong, London, dan Beijing. Nah, beliau juga merupakan salah satu putra yang tercepat dalam waktu 2 bulan sudah bisa meraih pembelian terbaik senilai 10,2 juta. Beliau juga tercepat dalam waktu 7 bulan sudah bisa membeli mobil cash baru ya. Dan terakhir beliau sudah pernah meraih hadiah emas Antam dan juga tas gas dan dompet besar di Korea di tahun 2020. Langsung saja saya panggilkan Bu Malina Sukasti. Silakan Bu Malina. Ya, suara saya kedengaran, Kang Tony? Ya, kedengaran jelas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran ya, udah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmatuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu di hari Sabtu yang ceria ya? Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita masih terbangun di pagi hari. Allah kasih sehat, Allah kasih kesempatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk kita berbuat baik ya dalam setiap harinya. Jadi kita ukur setiap hari berbuat baik, besok lagi berbuat baik sehingga terukur Bapak Ibu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, saya ibu rumah tangga biasa ya. Punya anak 3 bersama suami kami jalanin bisnis ini alhamdulillah. Tadi seperti yang Bu Teni sampaikan ya, sangat bersemangat sekali ya beliau pun bersama suami tercinta menjalanin bisnis ini hanya di rumah saja ya. Apalagi pandemi ini ya Bu Teni ya, 4 bulan kita di rumah saja tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah beliau membuktikan per bulannya pencapaian rezeki beliau melalui wasilah BP. Dengan gigih beliau berikhtiar membangun motivasi kepada teman-temannya, kepada mitra-mitranya yang bergabung, karena ini bentuk dari tanggung jawab, bentuk akad dari Allah. Kita harus membuktikan mereka sukses. Beliau pencapaian sebulannya tembus 100 juta. Tepuk tangan buat Bu Teni ya. Jadi saya ceritakan hasil ini Bapak Ibu adalah sebagai pembuktian kita ada jalan. Ada jalan bagaimana kita bisa percepatan rezeki. Kita kan pengen ke Baitullah, pengen punya rumah. Yang mungkin belum punya rumah, pengen punya rumah. Yang mungkin masih menyicil bisa lunas. Yang pengen punya kendaraan roda 4, belum punya, insya Allah di sini bisa Bapak Ibu. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah 2 bulan saya bergabung sudah pencapaian percepatan memang karena saya kerjanya hanya lewat online Bapak Ibu, hanya lewat handphone. Saya punya teman-teman, saya ikhtiarkan, saya ajak, saya ajarkan bagaimana berbisnis. Alhamdulillah hanya lewat handphone saja dengan posting-posting saja pencapaian penjualan untuk BP ini yang memang terbukti produknya premium dan manfaat bisa tembus sampai 1.000. Bapak Ibu pun juga bisa ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu minta kepada yang mengundang atau bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, testimoni, pembuktian-pembuktian yang sudah sangat kaya. Kita tinggal copy paste aja, share ke teman-teman kita ya Bapak Ibu ya. Kita saling mendoakan di sini. Alhamdulillah ternyata berbisnis itu Bapak Ibu wasilah kita percepatan semuanya, percepatan rezeki ya Bapak Ibu ya. Ada sahabat saya juga yang sudah bekerja. Gajinya itu sudah 10 juta per bulan. Alhamdulillah jalanin bisnis ini ditambah lagi Bapak Ibu. Jadi sambil kerja juga jalanin bisnis Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bertambah lagi, sudah 10 juta, sekarang sudah menuju 20 juta per bulan. Sahabat saya berpikir bahwa kayaknya ini lebih enak deh jalanin bisnisnya. Karena bebas waktu ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan mengalami financial freedom. Nah, bisnis ini sudah diajarkan oleh Nabi kita, Bapak Ibu. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang, Bapak Ibu. Kalau sudah sunnah ya jalankan saja, ya Bapak Ibu ya. Nabi juga sudah menjalankan selama 25 tahun ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Beliau bersiar, mengajak orang sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Ya, oke, Mas Tani. Dan Masya Allah Bapak Ibu, sudah banyak pembuktian dari teman-teman kita yang menjalani bisnis ini, terbantu penafkahannya, hidupnya juga sehat. Ya Bapak Ibu, ada yang sembuh dari sakit, badannya yang biasanya setiap harinya mungkin di usia 40 tahun tuh biasanya sudah mulai lemah ya Bapak Ibu ya. Nah karena dikenalkan dengan suplemen ini, Alhamdulillah yang tadinya lemas sekarang sudah bisa sehat, bisa kuat, bisa mencari nafkah buat keluarganya. Ya Bapak Ibu, pembuktian dari rezeki dalam menjalani bisnis ini juga alhamdulillah sudah banyak yang berangkat ke Baitullah, sudah banyak yang mengalami perubahan hidup. Nah, kalau hal ini saja sangat baik ya buat teman-teman kita ya. Kenapa nggak kita siarkan? Kenapa kita nggak sampaikan? Karena kalau kita tidak menyampaikan Bapak Ibu, zolim jatuhnya. Ilmunya kan sudah mudah. Tadi Bu Teni sudah menyampaikan panjang kali lebar, Masya Allah. Nah, di sini ilmunya cuma pakai 2 rumus saja. IRA 6021, AMROJ PPF.
Ya, apa itu? Nah, kalau pengen tahu lagi Bapak Ibu nanti bisa hubungi dengan pengundangnya atau Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti minta sama leadernya, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah pembuktiannya Bapak Ibu. Ternyata bukti dari bisnis ini memang ada. Jadi kalau bisnis itu ingin ada pembuktiannya, siapa sih yang sudah terjadi percepatan? Nah, alhamdulillah ini yang sudah mengalami percepatan pemberangkatan umroh ya, umroh sekeluarga, umroh sendiri, percepatannya luar biasa, nggak nyampe setahun Bapak Ibu, 9 bulan, alhamdulillah. Nah, buat Bapak Ibu, nggak bermaksud ria, saya sudah 1,5 tahun bergabung di sini, alhamdulillah hasil dari bisnis saya bisa memberangkatkan 2 orang umroh secara gratis, Masya Allah. Tinggal dihitung aja tuh, kalau umrohnya 30 juta berapa nih? Ya, rezeki saya tiap bulannya udah ngalahin gajinya presiden, bener nggak? Gaji presiden itu berkisar berapa? 40 sampai 60 juta bersihnya, belum ser-serannya Bapak Ibu. Tapi presiden harus mikirin negara sampai pusing sekali. Saya enggak. Saya cukup di rumah saja, saya bisa kumpul dengan keluarga, saya bisa sholat berjamaah bersama keluarga, saya bisa memberikan motivasi-motivasi hanya lewat handphone tanpa saya harus keluar rumah. Ya, perempuan itu di rumah saja Bapak Ibu. Kita bisa membantu penafkahan suami. Siti Khadijah pun pengusaha ya Bapak Ibu ya. Nih bagi perempuan-perempuan tadi saya lihat nih ya di video ini banyak mitra-mitra kita, Masya Allah sekarang udah tembus 250 peserta. Kebanyakan itu perempuan. Yang saya terharunya ada seorang ibu di belakangnya itu sembako ya. Dia masih mau mendengarkan acara seminar ini. Disitulah saya ingin minta sama Allah, mudah-mudahan saya bisa bantu merubah penafkahan teman-teman saya yang ada di Zoom ini ya, insya Allah Bapak Ibu. Nah inilah pembuktiannya Bapak Ibu sudah lihat ya. Nih Bu Teni saja dalam waktu 1 tahun ya Bu Teni sudah bisa beli rumah, Masya Allah. Dan ada lagi saya, alhamdulillah Bapak Ibu dalam waktu 7 bulan saya bisa mengganti mobil cash ya, new mobil terbaru. Kenapa kok mobil sih Bu Malina? Karena saya berpikir, saya punya anak saya 3. Saya pengen dong bahwa anak-anak saya itu jalan, menyenangkan hati mereka. Karena dikala kita membahagiakan, memuliakan orang-orang yang kita cintai, Allah akan kasih besar buat kita. Nah karena niatan itu alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa dalam waktu 7 bulan pencapaian kendaraan roda 4. Mimpi ini bisa terjadi, asal kita mau bergerak, mau berikhtiar ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah Insya Allah di sini hati Pak Ibu semua. Yuk kita buka hati, kita buka pikiran kita. Kita bisa sampai saat ini karena siapa? Karena orang tua kita. Karena doa-doa orang tua kita. Bagi Bapak Ibu yang orang tuanya sudah almarhum, buat orang tua kita. Karena solehnya seorang anak pada saat masih hidup di dunia, dia banyak berbuat kebaikan, amalnya itu akan jatuh buat orang tua kita. Amal-amal yang kita lakukan bisa kita berikan walaupun orang tua kita tidak ada. Sama kayak seperti bapak saya sudah almarhum. Jadi setiap saya ingin berbuat kebaikan, ya Allah, hantarkan kebaikan saya ini buat bapak saya, ya Allah. Dan Masya Allah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang orang tuanya masih hidup, ayo kita berikan kebaikan buat kedua orang tua kita. Dulu waktu kita kecil, sampai kita menjelang dewasa, kedua orang tua kita lah yang berjuang membantu supaya kita bisa masuk sekolah terbaik. Pada saat kita kecil, kita belum bisa berbuat apa-apa. Orang tua kita lah yang membersihkan kotoran kita, menyusui kita, tanpa pernah mengeluh kepada anak-anaknya. Apakah kita tidak ingin melakukan itu? Insya Allah, bagi orang tuanya yang masih hidup, disinilah jalan Bapak Ibu. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita sempurna. Jangan mau kita jadi orang-orang yang merugi. Wala asri innal insana lafil husri. Demi masa Allah saja sudah memberikan sesumpahnya. Demi masa, demi waktu.
bahwa hamba-hambaku adalah orang-orang yang merugi. Dan siapa yang tidak merugi adalah orang-orang yang menyegerakan kebaikan. Hari ini Bapak Ibu, saya, Bu Teni, Kang Tony, berniat mulia, ingin mengajak Bapak Ibu, di sini ada jalan yang luar biasa, yang membantu penafkahan Bapak Ibu. Ini adalah usaha syar'i, usaha yang berkah. Bukan kami saja yang sukses, tapi sudah banyak puluhan ribu orang-orang yang sukses melalui bisnis ini. Insya Allah Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, kenapa saya juga ingin membantu penafkahan suami saya. Saya punya 3 anak Bapak Ibu. Saya cinta anak-anak saya. 9 bulan anak-anak saya mengandungnya. Saya tidak mau dong dikala anak-anak saya meminta kepada saya, "Mah, kita belikan baju. Mah, saya pengen punya mainan. Mah, saya pengen punya seperti anak tetangga sebelah, bisa makan enak mungkin." Tapi dikala kondisi kita terbatas, kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kasur anak kita saja mungkin tipis, karena kita tidak mampu membeli kasur tebal. Sejadah tempat kita sholat jamaah pun tipis. Kita tidak bisa memberikan sejadah yang tebal buat anak-anak kita. Lihatkan Bapak Ibu, kita punya anak. Saya, Bu Teni, Kang Tony berjuang di sini untuk anak-anak saya, untuk anak-anak kami. Insya Allah nantinya untuk anak-anak semua yang ada di sini Bapak Ibu. Lihatkan, karena itulah booster kita, semangat kita untuk terjadi perubahan hidup. Manusia itu cepat sekali untuk beradaptasi. Lakukan, ya, lakukan, jangan menunda, biar kita tidak menjadi orang-orang hamba-hamba yang merugi, Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu. Saya tuh kalau udah cerita orang tua, ini benar-benar tulus, nggak dibuat-buat karena acara Zoom ya Bapak Ibu ya. Tapi benar, karena ketulusan ini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu juga bisa merasakan sukses yang luar biasa. Nah, di sini sangat penting Bapak Ibu ya. Setiap kita berbuat baik pasti akan berbuah kebaikan. Memiliki kebiasaan untuk menebar benih kebaikan akan membuka jalan bagi tumbuhnya insan yang produktif dan mulia. Dan ini benar terjadi Bapak Ibu. Kalau kita niatnya, saya pengen berbuat kebaikan, saya ingin melakukan suatu kebaikan setiap harinya, entah itu posting motivasi di grup-grup, atau sekedar komen di grup-grup. Nah, ini berlaku juga buat mitra-mitra kita yang sudah bergabung di BP ya. Jangan enggan untuk komentar ya Bapak Ibu. Disitulah pada saat Bapak Ibu komentar, mereka membacanya, sehingga itu jadi inspirasi. Itu jadi jalan rezekinya Bapak Ibu. Terbuka mungkin yang hari ini Bapak Ibu sedang berbuat kebaikan, Allah buka. Karena hari ini Bapak Ibu sudah menyentuh hati seseorang sehingga ingin berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu menular insya Allah Bapak Ibu. Sehingga kita jadi produktif dan jadi mulia untuk memuliakan orang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, lakukan pergerakan ya, kita harus segera, jangan lambat, karena kalau kita sempat melakukan kelambatan Bapak Ibu akhirnya jadi malas ya Bapak Ibu ya. Jadi terus kita produktif. Ya Allah, usia saya sudah 45 tahun. Sudah setengah liang lahat tubuh saya terkubur. Kalau Nabi itu meninggal usia berapa Bapak Ibu? 63 tahun ya. Insya Allah. Nah, kalau bisa kita meniru seperti beliau. Umatku adalah 60-70 tahun. Bismillah ya Bapak Ibu. Mari kita bergerak maju untuk tidak mudah menyerah pada keadaan. Sebuah sikap untuk selalu fokus pada solusi. Solusi apa? Solusi perubahan hidup. Nah, di sini Bapak Ibu ada mentor kita yang luar biasa. Kalau kita berbisnis Bapak Ibu, pilihlah bisnis yang ada mentornya. Karena kalau ada mentornya, dia kan sudah tahu lubang-lubang mana yang jangan kita lewati. Biar kita terjadi percepatan tadi. Akselerasi percepatan rezeki. Alhamdulillah kita di sini ada mentor
kita, founder dari British Propolis juga, bisnis kita ya Bapak Ibu, yaitu Mas Ipo Santosa. Beliau mau belusukan, beliau mau datang ke rumah mitra, beliau selalu mengadakan acara-acara seminar. Selama pandemi ini saja, sebulan beliau bisa sampai 10-20 kali mengadakan acara seminar Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu punya wadah. Tinggal kalau Bapak Ibu tidak bisa berbicara, tidak bisa mengajak, belum bisa menceritakan, ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita masuk ke dalam acara seminar ini. Nanti akan dibimbing oleh leadernya bagaimana bisa punya Zoom meeting ini ya. Jadi diperkirakan mungkin pandemi ini akan lama Bapak Ibu, karena vaksin saja belum ketemu. Tadi Bu Teni sudah cerita, di kala pandemi ini sudah banyak PHK. Nah ini bisa jadi jalan keluar Bapak Ibu ya. Ada jalan di sini, kenapa nggak segera kita lakukan? Yuk kita lakukan bisnis online. Nah inilah teman-teman kita, Bapak Ibu, Masya Allah, kita sudah tersebar di seluruh dunia, karena sudah sampai ke luar negeri, ya Bapak Ibu ya. Sudah sampai di luar negeri, dan sampai di belahan Indonesia, seluruh Indonesia pun sudah banyak yang sudah bergabung di sini, Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu, Masya Allah, pada saat Bapak Ibu nanti bergabung, ya, bisnis ini tidak perlu mengeluarkan biaya banyak Bapak Ibu. Coba nih Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada paket-paket ya. Nih, ada paket-paket. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Ada paket-paket yang disiapkan. Ya Allah, Bu Malina, tadi Bu Malina, Bu Teni cerita penghasilannya bisa sampai 50 juta, 100 juta. Penghasilannya bisa memberangkatkan umroh dalam waktu sebulan. 2 orang lagi, sampai 3 orang yang berangkat umroh. Ternyata kok modalnya itu murah ya. Di sini ada 650.000, 990.000, 1,8 juta. Kok kecil sekali, Bu Malina? Iya, inilah bisnis yang diberikan oleh Mas Ipo Santosa. Bisnis yang bukan MLM. Di mana di sini bisa membantu banyak orang. Tidak hanya orang-orang kaya saja, orang-orang yang masih lemah pun bisa bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu. Yang hasilnya luar biasa, karena di sini ada orang yang kita sukseskan, sehingga hasilnya akumulasi, Bapak Ibu, Masya Allah. Dan insya Allah dengan nilai yang sangat murah ini, tidak akan membuat Bapak Ibu bangkrut kan? Benar nggak? Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, nggak usah banyak pikir. 1,8 juta nih, misalnya Bapak Ibu bergabung dengan mendapatkan 10 botol. Ya, 10 botol seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih nih. Ada yang reguler merah, yang kids hijau. Lalu nanti Bapak Ibu pada saat bergabung pun mendapatkan fasilitas ya, brosur ini kita punya 3 model ya Bapak Ibu ya. Nanti masing-masing leader bisa memberikan sendiri. Nah, ini ada juga brosur seperti ini, ada 3 macam. Lalu kita punya alat kaya ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengajak orang ya, bisa lewat video call atau bisa ketemu juga boleh, tetap pakai protokoler kesehatan, pakai masker. Bapak Ibu tinggal bawa ini aja nih, buku kaya. Nah, alhamdulillah ini buku kaya di tahun 2019, di tahun sampai di saat ini. Tahun 2020 ini nanti insya Allah di bulan Juli ini Bapak Ibu, kita sudah pembenahan lebih lengkap lagi. Di mana di dalamnya ada Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah Syekh Ali Jaber itu adalah mitra dari tim kita. Tim kita adalah tim kaya ya, Masya Allah Bapak Ibu. Tinggal buka saja, ceritakan kepada mereka, Bapak Ibu nggak perlu pakai laptop, ini bisa jadi alat percepatan rezeki. Bu Teni salah satunya pakai ini, ya. Beliau punya alat kaya sampai ratusan buku, Bapak Ibu. Nah berikutnya, nanti Bapak Ibu bisa, kalau pada saat pengiriman buat mitra-mitra barunya, Bapak Ibu lampirkan kartu nama ini ya, biar terkesan profesional Bapak Ibu. Walaupun ini sudah tidak banyak yang nggak pakai, karena biasanya udah langsung lewat online ya Bapak Ibu ya. Tapi seperti ini adalah jejak digital. Oh mentor saya Bu Malina, berikan kepada calon mitranya yang bergabung. Sehingga mereka akan mengingat kita. Disitulah tumbuh rasa cinta. Bagaimana bisnis itu sukses? Ya, bisnis itu sukses, bisnis hati Bapak Ibu. Bikin mitra-mitra kita cinta kepada kita. Itu seperti yang Nabi lakukan. Nabi Muhammad SAW juga melakukan seperti itu. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta sehingga ayo kita berjuang bareng, ya, berjuang bersama. Bersatu kita kuat, berjamaah kita dahsyat, Bapak Ibu. Oke, bismillah, siap ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu nanti yang bergabung, khususnya tim kaya nanti boleh koordinasi dengan saya, dengan Bu Teni, dengan Kang
Tony ya untuk bagaimana caranya belajar lebih detail lagi atau dengan yang mengundang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah saya ingin menghadirkan beliau ini adalah mentor langsung saya. Pada saat 1,5 tahun yang lalu saya bergabung, saya bertemu dengan beliau. Beliau tidak mengajak saya awalnya, tapi saya yang menemui beliau. Buah dari doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya usaha yang berkah, ya Allah. Saya ingin ketemu usaha yang bisa mengalami percepatan. Doa saya memang percepatan. Karena saya nggak mau orang-orang yang saya cintai, ya, menunggu lama sukses saya. Jadi saya doa sama Allah, saya ingin percepatan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, maka akan aku kabulkan. Doa spesifik, minta cepat sama Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bertemu dengan beliau. Beliau ini adalah seorang wanita kelahiran dari kota Jember, usia 38 tahun. Sudah seperti saudara saya, adik saya sendiri, Masya Allah. Dan beliau ini yang membuat saya yakin bergabung di bisnis British Propolis. Ternyata mentor saya ini berpendidikan di bidang keperawatan juga. Jadi insya Allah beliau ini paham dengan ilmu-ilmu kesehatan. Beliau mengakhiri karirnya sebagai seorang mantan direktur PJTKI dan memutuskan menjadi pengusaha di usia muda. Visi misi hidupnya adalah sukses mensukseskan, kaya mengkayakan di mitranya British Propolis. Founder pengusaha kaya, penulis buku meraih rezeki berkah berlimpah, top 10 distributor British Propolis di seluruh Indonesia dan di dunia. Moto beliau adalah, pilihlah bisnis yang menambah kedekatan kepada Allah dan efeknya langsung menebarkan manfaat kepada banyak orang. Mari Bapak Ibu kita panggilkan founder kita yang Ya, Assalamualaikum. Sebelum saya ngomong, suara saya jelas? Jelas nggak? Kalau jelas, boleh lambai tangannya. Jelas, Bunda. Jelas ya? Ya. Soalnya suaranya Bu Malina ngilang ini. Kayaknya memang ketika kita online itu ada hal-hal yang memang kita harus maklumi, yaitu internetnya ya, networknya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Mungkin teman-teman juga sudah mengalami juga gitu. Kembali lagi, suara saya jelas ya, Kang Tony, teman-teman? Oke, baik. Bisa saya mulai ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini screen share-nya sudah bisa saya screen sendiri ya? Oke, ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bunda Malina sama Bunda Teni yang sangat luar biasa sekali ya tadi ngisi materinya. Bagi pemula ya, bagi pemula, ataupun yang sudah mungkin punya bisnis yang bagus di saat ini, atau mungkin juga teman-teman yang mau menambah bisnis ya, di sini kita akan ajarkan sesuatu hal yang sama gitu. Jadi tadi Bu Tani bilang ini dikhususkan untuk pemula. Jadi saya rasa ketika kita sudah punya bisnis pasti kan akan memulai itu baru ya, awal ketika kita bergabung di bisnis British Propolis ini. Jadi dulu saya bergabung di bisnis British Propolis ini sama sekali tidak punya mitra, sama sekali, 0 mitra gitu ya. Jadi saya bekerja sendiri gitu, karena bisnis ini enaknya apa? Bukan MLM. Saya memang pribadi sendiri tidak suka yang namanya bisnis MLM gitu, karena ribet banget ya, mesti harus mikirin adu kanan berapa, kiri berapa, terus mesti harus ada target-target yang bikin kita nggak di luar logika gitu loh, target-targetnya gitu ya. Kalau kita mau jual sendiri bisa, kalau mau ngembangin dengan mitra-mitra juga lebih bagus lagi gitu ya. Cuman di sini, bisnis ini enaknya kita mengajak kebaikan, menebarkan manfaat, ketika kita ngobrol dapat fadilah menjenguk orang sakit ya, dapat fadilah silaturahmi. Ya, ini tadi Bu Malina juga ngomong tentang buku ya.
saya bikin buku itu untuk mempermudah. Ini buku ini teruji dan sudah terbukti bagi, aku tuh nggak biasa ngomong, aku tuh kerjanya biasanya di depan komputer gitu. Aku orangnya introvert banget gitu. Aku tuh nggak bisa, apalagi udah jualan kayak gitu, dagang tuh nggak bisa gitu. Pokoknya apa-apa nggak bisa deh gitu. Buku ini nanti yang akan berbicara gitu ya. Ini teruji dan terbukti. Saya kasih tahu ini adalah edisi pertama yang saya ini bisa screen-nya ke saya ya. Ya, ini edisi pertama yang saya bikin dan ini sudah terbukti teruji. Lalu ada perbaikan lagi karena berhubung dengan perkembangan bisnis ya, otomatis kan akan ikut perubahan bagaimana supaya tingkat closing-nya tinggi tanpa harus ngomong, udah diem aja gitu. Jadi kita kasih buku udah closing. Nah, enak banget kan gitu ya. Jadi yang baca itu dapat ilmu ya, terus langsung pasti ngubungin, gimana ini aku mau join, mau transfer. Nah, itu sudah terbukti, udah banyak banget. Nah, ini ada edisi kedua ya. Edisi kedua ini juga sudah terbukti oleh mitra-mitra Bu Teni dan Bu Malina dan banyak juga. Ini juga bisa dibuat presentasi. Jadi ketika teman-teman tidak bisa atau aku nggak bisa presentasi, apalagi alat-alatnya juga belum lengkap gitu. Ini sangat mudah sekali dijalankan bisnis ini gitu ya. Jadi tinggal buka aja kayak gitu ya. Udah kita diem, nggak usah ngobrol, nggak usah ngomong. Yang bagi nggak bisa ngomong, tinggal kasih pinjemin bukunya. Insya Allah nanti closing. Dan ini sudah terbukti teruji. Nah yang ketiga sekarang saya bikin buku kaya lagi nih, yang terbitan saat ini, insya Allah seminggu ke depan sudah mulai terilis ya. Dan sekaligus saya memberikan materi, ini saya langsung contohkan bahwa di dalam buku ini seperti ini. Ya, saya akan screen share dulu. Yang pertama adalah, ya di sini kita, teman-teman lihat ya. Bentar. Belum di-share. Wait sebentar. Ya. Oke. Sip. Ya, jadi halaman pertama nanti kita akan ada halaman dari Syekh Ali Jaber. Ini adalah penguat closing kita, gitu. Kita nggak usah ngomong, udah lihat halaman 1, pengen banget nih aku gabung nih, karena di kalimat pertama beliau, di kalimat terakhir, paragraf terakhir, teman-teman bisa lihat, terakhir beliau bilang, pada akhirnya selamat membaca buku ini, karya sahabat saya Ayu Aida. Di dalamnya insya Allah kita akan belajar banyak soal bisnis secara praktis, terutama bagi pemula atau yang lagi mencari bisnis yang bagus. Gitu. Jadi ada screenshot halaman ini dari Syekh Ali Jaber ya nanti. Terus ada halaman juga yang kedua. Sebentar. Paling tambahan saya itu mentor semuanya sudah ada. Ya, ini tujuan hidup ya. Kita kan dalam hidup itu apa sih yang kita cari gitu. Kita kan pengen bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat tuh kayak apa gitu. Pasti kan namanya di dunia itu kalau bahagia kan sekarang udah terukur banget kan ya. Walaupun nggak bisa dengan uang gitu. Bahagia itu yang penting kita cukup ya. Beli mobil cukup, beli rumah cukup. Nah gitu kan maksudnya gitu ya. Jadi kita kepengen bahagia di dunia akhirat. Rasulullah dulu kayak sahabat-sahabat Rasulullah juga kayak. Nah, tujuan hidup yang kedua kita pasti kepengen 5S. Jadi sukses, sehat, soleh, sakinah, sejahtera. Yang terakhir adalah rezeki berkah berlimpah ya. Ini kita nggak usah ngobrol, nggak usah ngomong. Ini saya sambil mencontohkan, tanpa kita ngomong, udah pasti closing deh. Insya Allah, ini 99% kita nggak perlu ngomong. Nah, ini ada tambahan lagi. Nah, setelah tujuan hidup, ini ada bagaimana sih
menjadi seorang muslim yang kaya. Kaya itu seperti apa? Kaya hati ya, kaya harta sama kaya manfaat. Percuma kita kaya hati tapi nggak bermanfaat buat orang. Percuma kita kaya harta tapi nggak bermanfaat buat orang, ya. Mestinya kita harus kaya hati, kaya harta, juga kaya manfaat. Kita mau bermanfaat buat banyak orang, kalau kita nggak kaya, ya manfaatnya mungkin nggak banyak, gitu. Karena di luar sana, orang-orang yang bermanfaat buat banyak orang, yaitu yang memang yang kaya, yang punya duit, yang bisa sedekah, yang bisa beli masjid, yang bisa bangun masjid, ya, yang bisa ketika ada orang mau bikin pesantren kita bisa sedekah. Jadi yang memberikan manfaat itu udah pasti orang yang kaya, gitu. Jadi punya mentor kaya, pilih mentor yang berpengalaman dan terbukti, amalkan ilmu dan bisnis syariah, sama gunakan kendaraan yang profesional. Itu tadi sudah sedikit dijelaskan, gitu. Maisa, ini beberapa ya yang hal-hal yang baru ya di buku. Di situ ada ini juga ya teman-teman. Ya, kita mau kaya apa sih formulanya? Kakak, suaranya Kak. Kita mau kaya, apa sih formulanya ya? Jadi ini kamus. Jadi diingat-ingat, formula sukses itu kamus. Kamus formula sukses apa ya? Kamus. Kaya, kuat, aktif, yakin, amanah, AIDA, awareness, interest, desire, action, MKF ya, math, knowledge, fokus, UUD, ujung-ujungnya database, S3, sabar, syukur, sedekah. Nanti ini mungkin akan saya jelaskan untuk lebih detailnya ya. Di dalam itu juga ada di dalam bukunya. Nanti ada tambahan juga, itu di buku adalah ini. Sorry. Ya, ini prioritas 3A gitu. Jadi bisnis itu sebenarnya kita harus meliputi ini. Mas Ipo bilang prioritas 3A. Jadi Allah dan Rasulnya, anak dan keluarga, amal jariyah. Ini juga ada di buku ya. Jadi kita nanti cukup diem aja, udahlah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mereka yang baca akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya, dari artikel-artikel Mas Ipo, juga materi-materi dari saya juga untuk pengembangannya. Ini juga sebelum kita ini ke konsep kaya, nanti ada yang namanya ini, kaya bolehkah gitu ya. Nah ini, kaya bolehkah? Nah ini ada cerita Imam Syafi'i ya sama Abu Hanifah, ini keren banget ceritanya. Jadi bagi yang ngebaca itu, mereka bener-bener terbuka mindsetnya dan dapat ilmu-ilmu ini gitu loh. Ilmu ini ilmu keren gitu. Jadi teman-teman yang beli buku ini mau closing ya, tanpa ngomong itu kita udah closing. Kalaupun ternyata mereka tidak join pun, mereka udah buka mindsetnya gitu loh. Yang baca ini udah kebuka mindsetnya ya. Terus ada juga ini sebelum ke konsep kaya, saya akan giring pembaca gitu, bener-bener ini ilmu keren banget gitu loh, dan wajib dibaca oleh siapa saja gitu. Nih ada ini dagang kok malu gitu ya. Nabi dan istri Nabi dagang, mertua Nabi dagang gitu. Jadi kita banyak nih menantu Nabi, penerus Nabi, 10 dijamin masuk surga, penyebar Islam, wali songo, semuanya dagang gitu. Kita nggak perlu malu ya. Ini juga ada satu hal yang mungkin bisa nanti dipelajari buat teman-teman semuanya dan juga bagi pembaca. Ini saya sengaja memang nih, lihat, mungkin kadang-kadang kan kita berpikir, aku tuh dagang malu gitu loh, bahwa aku nggak pernah dagang gitu. Apalagi yang mungkin selama ini kerja hanya di depan komputer, jadi karyawan, masuk pagi, pulang malam, nggak ketemu keluarga gitu ya, mereka malu banget. Banyak yang bilang nggak bisa dan segala macam. Tapi ketika join di bisnis British Propolis, tenang aja, yang nggak bisa jadi bisa, dibimbing, dimentoring sampai sukses gitu ya. Jadi lihat tuh ya, ada berbagai macam. Ini saya taruh di gambar ini. Bapak tua itu dagang. Itu ada mitra kita ya,
di bazar juga dagang, ibu-ibu ini dagang. Ini bahkan kita lihat pemilik dealer ya, Toyota atau Honda, mereka itu dagang juga gitu loh. Mereka juga pengusaha juga dagang, berusaha dagang, jual mobil sampai dengan cara kredit dan lain-lain gitu ya. Nah ini juga ada Bu Malina dan Mbak Belina ini ya, sampai di mobilnya pun juga ada British Propolis, dagang, semua dagang. Di sebelah itu ada iBox, pemilik Apple ya, Apple. Jadi teman-teman kan mungkin mikirnya pemilik Apple tuh bukan dagang ya. Lah, ini dagang gitu loh. Jadi semuanya di sini dagang. Ya. Jadi nggak usah malu, bahagiakan orang-orang sekitar kita gitu ya. Jadi paling dari saya itu aja. Jadi teman-teman kalau saya jelasin bedah buku ini ya bisa 1 jam 2 jam. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bagi pemula ataupun yang lagi cari bisnis ataupun yang lagi berbisnis menambah bisnis, ini bisnis keren banget, nggak akan mengganggu dan teman-teman akan merasakan bagaimana manfaat ikut bisnis ini. Jadi di mentoring sampai sukses dan ada bukunya, nggak bisa ngomong juga bisa closing ya. Jadi sementara itu aja, saya doakan teman-teman semuanya di sini bisa menyusul ya, bisa punya income 10 juta minimal dalam 1 bulan sampai 100 juta sebulan ya. Amin, amin, amin. Ya, amin. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dayu, dan bukunya luar biasa, ditunggu banget ini versi selanjutnya, ini isinya lebih lengkap dari sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja, mungkin kita buka sesi pertanyaan, karena waktunya terbatas, kita akan buka untuk 3 penanya saja ya. Silakan boleh angkat tangannya untuk yang mau bertanya, atau boleh via chat langsung, silakan. Oh, ini udah ada satu sih tadi di tengah. Aja. Gimana? Kalau bisa pertanyaannya langsung di-unmute aja, jadi nggak usah diketik, langsung diucapkan. Iya. Boleh. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Silakan angkat tangan dulu atau langsung unmute ya. Ada? Kalau enggak saya bacakan dulu, ada pertanyaan nih dari chatting. Oke. Saya bacakan dulu ya. Oke. Dari Mbak Aini Tiara. Kadang kita posting-posting produk yang kita jual, waktu kita jualan di awal, mereka nggak mau, takut nggak dikirim barangnya. Posting yang seperti apa Kak yang sekiranya buat orang yakin buat beli dan transfer pada saat kita memulai pertama kali memposting? Nah gitu, gimana nih? Ya, mau dijawab siapa? Bu Malina, Bu Ayu, apa saya? Ya. Tidak ada spesifik, jadi silakan mau sama siapa aja. Iya. Mungkin saya coba jawab dulu. Jadi ini intinya untuk meyakinkan calon pembeli ya. Ya, nah, sebenarnya kuncinya di sini calon pembeli supaya trust sama kita, maka kita mulai dulu dari postingan-postingan kita di medsos ya. Jadi trust itu nggak bisa dengan serta-merta instan. Jadi mereka akan lihat dulu postingan kita sebelum-sebelumnya. Nah, makanya usahakan ketika kita mau berbisnis ya, postingannya yang positif-positif gitu. Dan utamakan juga profil kita, tampilkan jati diri kita, branding kita. Jadi orang itu ngelihat. Jadi jangan sampai kita posting jualan, minta orang trust sama kita, tapi profil kita isinya mungkin sesuatu yang lebay, yang alay, terus apalagi status-status nggak jelas. Lalu fotonya juga bukan foto pribadi gitu. Jadi usahakan fotonya pribadi kita ya. Jadi kalau bisa seperti itu. Jadi orang insya Allah trust. Nah positifkan postingan kita dulu. Nanti biasanya orang itu nggak akan langsung beli, dia biasanya ngecek dulu profilnya. Saya seperti itu kalau belanja online. Saya paling suka belanja online bukan dari mohon maaf marketplace ya, karena nggak jelas kan ya profilnya siapa. Tapi saya lebih suka dari IG, dari FB. Di situ saya scrolling gitu loh. Ini orang ini kayak apa sehari-harinya? Oh ini enak, orangnya kayaknya oke, bisa dipercaya seperti itu. Ya, mungkin kuncinya di situ gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi dari pada ngirim ke chatting sih, jadi nggak apa-apa ya, saya bacain. Oh iya, boleh. Mau langsung disampaikan di unmute juga boleh, lebih enak. Kalau yang mau langsung aja buka ya, unmute ya, yang mau langsung bertanya. Ini saya bacakan dulu yang masuk. Ini dari Bu Rahmah Lila, apakah bukunya tadi gratis? Terus dari Bu Tri juga mungkin serupa, ini bagaimana cara mendapatkan bukunya Bu Ayu? Nah kayaknya udah pada nggak sabar nih pengen nunggu buku ini nih. Ya. Ya,
Bukunya itu nanti biar dikoordinir ya sama leadernya masing-masing gitu ya. Ini aja sebelum dicetak udah yang pesen udah 4.000 buku. Wow. Ya, jadi insya Allah saya cetaknya sekitar 10.000 buku ya, karena memang untuk saya pribadi, saya itu selalu sedia memang alat kaya, karena itu ketika kita nyebarin buku itu amal jariah ya, mereka dapat ilmu, kalau gara-gara baca buku mereka terbuka mindset-nya, kan jadi kita banyak ya dapatnya gitu. Ya, gitu. Nanti biar dikoordinir sama leadernya masing-masing ya. Nah, kira-kira bocoran harganya berapa Bu Ayu katanya? Oh, harganya ini di bawah 50.000. Jadi kemarin kan yang kemarin edisi yang sebelum ini kan saya buka di harga 35.000 ya satu buku. Ini paling sekitar karena ada tambahan sekitar 13 lembar karena saya bikin bagus banget gitu. Ya mungkin 40-an lah paling mahalnya insya Allah. Ya, tapi kan intinya ini sebagai apa Bu Yayu? Kita kan usaha itu kan harus punya modal, betul kan? Ya. Nah, insya Allah dengan buku ini juga sebagai salah satu modal. Dan ini murah sekali, ya kan? Hanya di bawah 50.000 saja. Mungkin dengan memberikan buku itu kepada seseorang, dia bergabung ya menjadi mitra kita, itu akan menjadi jutaan, puluhan juta, ratusan juta dari situ. Betul. Yes, keren. Oke, makasih Bu Ayu. Ini luar Dan biasa untuk diri bukunya. sendiri ya, untuk diri sendiri pasti sangat bermanfaat banget. Ketika memang misalkan nih teman-teman ya, aku masih belum punya uang nih untuk ini, mending untuk ROBP ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi cukup beli 1, 3, 5 untuk diri sendiri, nanti sisanya bisa dipinjamkan atau nanti diberikan kepada orang yang daftar Agen Plus free. Ayo yang daftar Agen Plus dikasih free. Jadi kan profitnya kita banyak tuh, tinggal dipotongin di situ insya Allah. Nanti mereka udah nggak tanya-tanya lagi. Aduh ini cara minumnya gimana? Lihat buku halaman ini. Ini cara ininya gimana? Lihat di halaman ini. Udah enak-enak aja gitu. Jadi kita udah nggak bisa. Pemula juga tenang aja ya Bu Ayu. Di situ ada panduan semuanya itu lengkap. Lengkap banget. Iya. Gitu. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, Mas Tony? Masih ada 3 sih masuk. Ini saya bacakan dulu ya, kita lihat waktunya kalau misalnya masih cukup saya bacakan semuanya. Ini pertanyaan ketiga dari Mbak Rahmah Fadilah. Bu Ayu, buat Bu Ayu berarti ya. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan teman biar mereka bertambah yakin dengan yang kita tawarkan setelah kita posting-posting? Ya, minta tipsnya dari Bu Ayu berarti ya. Bagaimana cara meyakinkan teman gitu ya? Kalau saya gini, pakai sistem gini, kita pertama nyamain dulu, ya kan? Nggak mungkin kita tiba-tiba, udah kamu jualan aja begini-begini gitu ya. Kita bikin persamaan dulu, namanya pacing ya. Kita ngobrol enak dulu, setelah itu baru kenalin. Nah, itu tadi saya bilang, ketika kita nggak punya tips nih ya, aduh, aku ngomong sama temen bingung ini gimana. Ya tadi itu, buku itu udah enak banget, kasih aja ke dia gitu loh. Jadi pinjemin aja ke dia gitu. Salah satu tips itu. Buat orang-orang yang memang bener-bener banyak kendala ya, aku nggak tahu tipsnya gimana deketin. Terus aku nggak ngerti apa-apa gitu ya. Di buku itu tips yang paling sudah terbukti, teruji, udah tinggal kasih pinjem buku, udah ngomong besok, gimana? Nah langsung tanyain gitu. Itu aja tipsnya yang pertama. Yang kedua, ya paling kita pertama ya ngobrol-ngobrol samain ya, setelah itu baru tawarin aja bisnisnya. Masalah meyakinkan teman itu tergantung diri kita. Harus kita ahli itu gini, ahli itu ya dari belajar apa? Ya kita harus pahami product knowledge-nya, belajarnya dari mana ya, nanti dari buku itu juga lengkap. Makanya dibaca aja gitu ya. Kalau kita sendiri nggak yakin, kita sendiri ilmunya kurang, ya mau meyakinkan kan ya susah gitu ya. Jadi dari diri kita memang harus belajar dulu. Gitu aja sih tipsnya. Oke. Ini makin banyak pertanyaan masuk, tapi waktunya kita udah terbatas. Dan rata-rata pertanyaannya seputar buku. Jadi nanti deh, kalau udah rilis bukunya, mungkin Bu Ayu bisa bikin press release gitu ya. Untuk bukunya gitu ya. Kayaknya yang bertanya buku dari mitra mungkin ya. Nah, kita otak-atik dulu deh pertanyaan dari calon mitra aja. Oke, kita lihat ya. Ini dari mitra. Dari mitra nanti bisa nanya langsung ke Bu Ayu atau bisa ke leadernya gitu ya. Yang dari mitra, calon mitra ada nggak ya? Ada di sini yang calon, yang berminat untuk memulai bisnis. Oke, ini ada yang angkat tangan nih. Oke. Nih.
Di-unmute aja. Saya unmute aja ya. Oke. Buat Bu Nani, silakan di-unmute. Nanti setelah ini Pak Mistin Probolinggo selanjutnya ya, di-unmute. Silakan Mbak Nani, silakan. Langsung aja di-unmute. Halo? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Videonya bisa ditampilkan, Ibu? Ya. Klik videonya, Bu. Di bawah kiri, ya. Nah, oke, silakan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat leader yang sukses. Saya senang bergabung di sini. Satu hal, saya memang sudah bergabung pada beberapa kendala ya. Salah satu kendala saya itu adalah cutting press. Nah, apakah di dalam British Propolis ini juga banyak terjadi cutting press seperti itu, Ibu? Mungkin sudah pada tahu ya cutting press itu apa. Cutting press itu adalah menjual di bawah standar harganya kan begitu. Contoh misalnya kalau di British Propolis kan 250.000 ya Bu ya harganya. Nah ini ada mungkin sebagian dari agent atau mungkin orang yang menjual di bawah itu gitu, sehingga kan merusak pasaran yang lain gitu ya Bu ya. Nah apakah di sini bagaimana cara mengantisipasi seandainya ada atau adakah atau alhamdulillah kalau nggak ada ya kita bersyukur ya. Nah, ini seperti apa Ibu mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan terkait harga nih. Oh ya, tadi sempat ada suaranya kurang jelas. Jadi intinya masalah harga ya? Ya, gimana mengantisipasi cutting price ya? Silakan. Jadi begini Bu siapa tadi Bu Nani ya? Bu Nani. Bu Mistin ya? Nani. Oh Bu Nani maaf. Ya Bu Nani, jadi insya Allah di British Propolis ini harga itu sudah ditetapkan ya kepada konsumen itu 250.000. Jadi tidak ada kita menjual di bawah harga itu kepada konsumen kecuali dia membeli harga paket, yaitu paket family, paket reseller, paket agent atau agent plus ya. Itu ada harga khusus seperti kita belanja ya kulakan kalau kita beli banyak dan beli satu itu beda. Nah, kalau beli satu itu harganya di bawah harga pasaran yang sudah ditetapkan, itu melanggar aturan dan itu dipastikan barangnya palsu. Ya, barang ilegal. Jadi hati-hati. Karena kami ya dari pusat itu sudah sangat ketat sekali sehingga ketika ada harga yang di bawah harga normal itu akan diselidiki ya, akan ditindak ya, akan ditindak secara hukum oleh manajemen pusat. Jadi yakin saja kalau menjual di harga pasaran itu pasti palsu. Jadi insya Allah jangan takut dengan harga-harga yang di bawah pasaran, gitu ya. Intinya kalau harganya 250.000 berarti itu murni asli ya British Propolis dan dijual oleh agent, reseller atau mitra yang legal, gitu. Ya Bu. Jadi tenang aja, insya Allah gitu. Gimana Bu Nani? Nah, terima kasih Bu. Ya, cukup ya. Ibu, dari mana Ibu? Saat ini misalnya, saya dari Bogor, Ibu. Oh, dari Bogor. Yang mengundang siapa, Bu, di acara ini, Bu? Atau lupa namanya, Ibu. Enggak, siapa tadi lupa namanya. Oh, iya, ya. Nanti hubungi aja, Ibu, ya. Pengundang Ibu untuk bertanya lebih detail lagi, lebih lanjut. Oke. Berarti kalau seandainya ada yang menjual di bawah pasaran, itu akan ditindak ya, Bu, ya? Nah, betul sekali. Ada tim khusus dari manajemen, bahkan prosesnya bisa sampai ke ranah hukum, gitu. Jadi kalau ada yang menjual di bawah itu dipastikan barang palsu, karena yang asli tidak akan berani menjual harga segitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang berikutnya. Pertanyaan terakhir mungkinnya dari Ibu Mistin Probolinggo, silakan di unmute saja Ibu. Assalamualaikum Bun. Saya baru bergabung 1 mingguan yang lalu. Kemarin sempat beli produknya Bun, tapi sudah sempat saya tawar-tawarkan sebelum pakai sudah kayaknya ada produk bagus dari Mas Ipul dan ini ada bisnisnya. Saya udah mencoba tawar-tawarkan ke saudara-saudara dan beliaunya tertarik. Cuman posisinya saudara saya ini kan di luar Jawa, di Lampung. Itu kalau saya posisi di Probolinggo, Bun, saat ini. Itu cara pengirimannya untuk saudara yang pesan itu gimana? Tipnya itu. Kalau saudara saya mau pesan, iya. Kan ini kan saya di Probolinggo. Ya, terus itu yang saya mohon maaf,
selama ini saya belum pernah Oh, online. iya. Belum Tenang aja, pernah. Bu. Jadi mau belajar, insya Allah. Oke. Ya. Bagus, Ibu. Luar biasa ya, Ibu. Luar biasa. Ibu usianya berapa nih, Bu? Usianya 50, nanti tanggal 17. Bukan muda lagi, tapi Ibu mau belajar bisnis ya. Keren banget. Ya, Ibu, insya Allah, Bu, mudah banget. Jadi, Ibu tinggal kirim aja langsung ke alamat pembeli. Jadi, Ibu bisa kirim ke seluruh Indonesia, Bu. Ya, sekarang kan ada lewat kantor pos bisa. Berarti saya pesannya, saya mesenkan dengan alamat saudara gitu. Enggak, jadi ibu kan sebagai agent ya, ibu berarti punya produk, punya stok, ya kan? Oh, gitu. Jadi saya ambil dulu di rumah, baru saya ngirimkan. Betul. Yang namanya jualan kan kita harus punya barang, ya kan? Oh gitu. Punya stok. Iya. Kayak kita jualan baju, kita belanja dulu ke Tanah Abang, gitu kan? Saya kira saya yang ngirim transfer langsung barang langsung ke bukan? Enggak. Jadi di British Propolis itu sistemnya kita jual putus gitu. Kita beli kepada leader atau distributor kita stok di rumah, lalu kita tawarkan. Nah, ketika ada yang beli, berarti kan barang kita yang keluar. Nanti kalau sudah habis, kita pesan lagi seperti itu. Jadi sistem penjualan langsung. Gitu. Nanti Ibu kirim aja melalui ekspedisi apapun. Insya Allah ke Lampung itu bisa sehari 2 hari sampai gitu. Ya, nanti ongkos kirimnya bisa ditanggung oleh pembeli atau Ibu ingin memberikan misalnya free ongkir karena insya Allah murah ya, BP ini ringan sekali. Iya. 20 botol aja paling 1 kilo beratnya, gitu. Ya, jadi insya Allah seperti itu sistemnya. Iya Bun. Semangat ya, mohon maaf. Ya mohon maaf soalnya nggak pernah online. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Sekarang HP-nya jadi dimanfaatkan. Insya Allah siap belajar, Insya Allah. Keren. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Bu Mistin. Dan sepertinya pertanyaan dari Bu Mistin ini mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Berhubung sekarang sudah jam 10:45 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang ikut seminar ini juga yang ada di daerah Indonesia Tengah dan Timur mungkin ya. Nah, yang sebentar lagi sudah mau masuk waktu azan zuhur. Jadi untuk untuk seminar kali ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemateri yang luar biasa, Ibu Teni, Bu Malina, dan juga mentor dan founder pengusaha kaya, Bu Ayu, Aida, yang sudah menyempatkan datang dan selalu hadir di event-event kita setiap online ini gitu ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bagikan kepada teman-teman yang mengikuti acara ini, baik itu yang sudah jadi mitra maupun yang jadi calon mitra, bisa menjadi wasilah untuk penafkahan, kedepannya langsung action buat teman-teman atau calon mitra atau peserta yang belum bergabung dengan British Propolis. Tadi kita sudah mendengar penjelasannya ya, panjang lebar, keuntungannya seperti apa, potensinya seperti apa. Nah, mumpung masih panas nih, silakan hubungi para pengundangnya masing-masing. Ya, jangan ditunda-tunda, mumpung masih hangat, mumpung masih semangat, silakan hubungi para pengundangnya dan tanyakan gimana cara pendaftarannya. Tadi sudah dijelaskan ya, terkait harganya seberapa. Nah, untuk lebih jelasnya, termasuk tadi ada yang bertanya di chatting yang mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu sekarang. Ini kebanyakan saya lihat terkait teknis itu bisa langsung ditanyakan ke pengundangnya. Saya yakin pengundangnya juga bisa menjelaskan dengan baik karena materinya sudah lengkap lah. Kalau di BP ini udah lengkap gitu ya. Dan Ibu Bapak sekalian juga nanti setelah bergabung akan mendapatkan materi yang jauh lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan luar biasa, bermanfaat, bisa langsung praktek dan langsung menghasilkan gitu ya. Oke. Seperti itu saja dari saya sebagai MC. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita ketemu lagi mungkin di minggu depan atau bulan depan ya, Mia. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa. Acara ini rutin ya, terutama untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung di sini. Jadi untuk mitra-mitra baru, jadikan ini sebagai sarana siar manfaat British Propolis kepada banyak orang. Oke? Oke. Sebelum tutup, coba dadah-dadah dulu saya screenshot ya. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, saya fotonya sekarang pakai komputer. Oke, keren. Oke, satu lagi. Terima kasih Kang Tony, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Mami Malina dan semuanya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, baik online maupun offline, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak semua senantiasa berada dalam kesehatan,
keberlimpahan, dan juga kesejahteraan, berbahagia dengan keluarga semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Tony, recordingnya gimana? Recording aman? Saya stop. Oke. Oke, aman.